Ciri-ciri akidah yang benar ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, yang pertama adalah akidah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Karena akidah adalah berbicara tentang hal yang gaib, maka informasi tentang hal gaib tersebut yang valid hanya Al-Qur'an dan Sunnah. Karena masalah gaib susah dimasuki oleh kias, bahkan hampir-hampir tidak ada kias. Ya. Karena kalau kita mengkiaskan adalah suatu yang musyahad dengan suatu yang musyahad, suatu yang terlihat terindrawi dengan suatu yang terindrawi, maka muncullah kias. Tetapi ketika ada hal perkara gaib, maka tidak mungkin dikiaskan dengan perkara yang indrawi yang kita lihat. Karena adanya perbedaan yang besar antara perkara yang gaib dengan perkara yang nampak, ya. Sehingga ketika akal tidak bisa bermain dalam hal ini karena pintu kias tertutup terkait dengan masalah hal yang gaib, maka tidak ada cara apapun untuk mengetahui tentang hal yang gaib kecuali dengan informasi dari sumber yang valid. Sumber tersebut Al-Qur'an dan apa? Sunnah, ya. Al-Qur'an dan Sunnah. Tentang kimia, tentang matematika, oke, ranah akal masuk di situ. Tapi ketika mulai bicara tentang Allah, tentang malaikat, hal-hal yang gaib, maka akal bukan ranahnya. Al-Imam Syafi'i berkata, "Inna lil aqli haddan yantahi ilaihi kama lil basari haddan yantahi ilaihi." Sungguhnya akal itu punya batasan yang tidak bisa dilewati sebagaimana mata punya batasan yang tidak bisa dilewati. Kita mata ini punya keterbatasan, akal pun punya keterbatasan. Di antara yang bukan ranah akal adalah masalah gaib. Masalah gaib, akal tidak bisa sampai ke sana, ya. Maka untuk itu yang tahu tentang hal gaib, tentang apalagi sifat-sifat Allah, tentang malaikat adalah Allah yang lebih tahu tentang dirinya sendiri. Maka seluruh informasi yang sampai kepada kita melalui Al-Qur'an dan Sunnah, tugas kita adalah membenarkan. Membenarkan. Apakah akal kita bisa memahaminya atau tidak, tidak jadi masalah. Kapan ada informasi tentang keimanan, maka kita terima. Oleh karenanya untuk masalah akidah maka sumbernya cuma Al-Qur'an dan Sunnah. Tentunya dengan ijma' para salaf. Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma' para salaf. Karenanya ketika Ibnu Taimiyah ditanya tentang dari mana mengambil akidah, dia mengatakan al-aqidatu la tu'khadhu anni. Akidah tidak diambil dariku, wala man huwa akbaru minni, dan tidak diambil orang lebih hebat daripada aku. Wa inna ma tu'khadhu minal Qur'ani wa sunnah, minal kitabi wa sunnah wa ma ajma' alaihi salaful ummah. Tapi akidah itu diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan kesepakatan para salaf. Oleh karenanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam menegur orang-orang yang melakukan kesyirikan, dia mengatakan ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Sungguhnya apa yang kalian sembah selain Allah, yaitu patung-patung berhala-berhala, hanyalah sekedar nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian menamakan patung-patung tersebut sebagai Tuhan. Kemudian kata Nabi Yusuf, ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan dalilnya. Allah tidak pernah menurunkan dalilnya. Oleh karenanya Nabi Yusuf ketika mengkritiki para penyembah berhala, dia mengatakan keyakinan kalian ini tidak ada dalilnya. Paham? Ma anzalallahu biha min sultan. Tidak ada dalilnya. Oleh karenanya keyakinan yang tersebar di masyarakat bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Keyakinan yang ada dalilnya dan keyakinan yang tidak ada dalilnya. Mana yang kita ikuti? Yang ada dalilnya atau tidak ada dalilnya? Tentu yang ada dalilnya. Ya. Maka semua keyakinan yang tidak ada dalilnya Al-Qur'an maupun Sunnah jangan diyakini. Jangan diyakini. Karena ikhwan, kita ini dituntut untuk beramal. Dan amal kita akan dihisab oleh Allah ada 3 model amal. Amal jawarih, anggota tubuh seperti salat, zakat, puasa. Ada amal lisan yaitu seperti apa? Zikir yang kalau baca Al-Qur'an, dan ada amal hati. Amal hati di antaranya akidah. Amal hati di antaranya apa? Akidah. Sebagaimana kita tidak sembarang beribadah dengan anggota tubuh kita. Kita tidak sembarang beribadah, kita selektif dalam beribadah. Kalau ibadah kita kerjakan, kalau bukan kita enggak mau kerjakan, kita enggak mau bikin ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka apalagi akidah, apalagi akidah. Kita tidak berakidah kecuali yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Kalau enggak ada dalilnya saya mau berakidah. Saya tidak mau mati bertemu dengan Allah dengan akidah yang tidak ada dalilnya. Nabi Yusuf mencela orang-orang menyembah berhala dengan mengatakan ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan apa? Dalilnya. Akidah apapun yang dinampakkan oleh masyarakat diungkapkan dalam internet dunia maya, tanya ada dalilnya enggak? Kalau enggak ada, mohon maaf saya tidak percaya.
Dalilnya harus sahih dan valid. Kalau enggak, kita tidak terima akidah tersebut. Karena akidah sekarang liar. Orang sekarang bicara akidah liar. Bicara inilah, bicara anulah, bicara inilah. Dan ada saja pengikutnya. Ada saja pengikutnya. Seperti meyakini ada wali gila. Ada yang percaya enggak? Banyak yang percaya. Orang ngantri minta keberkahan dari wali gila tersebut. Subhanallah. Apakah ada dalilnya wali saking hebatnya jadi gila? Adakah yang lebih hebat dari perwaliannya Abu Bakar As-Siddiq? Adakah yang lebih hebat dari kewaliannya, kesolehannya Umar bin Khattab? Adakah yang lebih hebat dari kewaliannya, keikhlasannya, ketakwaannya para sahabat? Adakah para sahabat yang gila? Jadi wali saking hebatnya jadi gila? Enggak ada. Tapi zaman sekarang ada orang gila dia enggak apa? Wali. Saya sering bilang, makanya saya bingung yang gila yang mana? Yang wali tersebut gila atau yang anggap orang gila menjadi wali? Pengikutnya banyak, ada aja pengikutnya. Kemarin ada di internet, kami baru berjalan di Sidratul Muntaha, subhanallah. Ada juga pengikutnya, kita juga subhanallah, tapi ya ada pengikutnya. Ada pengikutnya. Ada saja pengikutnya ya. Aneh-aneh yang kita dengar cerita khurafat ternyata ada ya, ada. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, semua akidah tidak ada dalilnya maka tidak usah diyakini dan haram untuk diyakini ya. Saya tidak dituntut oleh Allah untuk meyakini sesuatu yang tidak ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya saya tidak meyakini. Saya meyakini yang ada dalilnya karena sebagaimana amal saya, amal kegiatan tubuh saya harus selektif, ibadah-ibadah harus selektif karena saya tidak mau beribadah dengan tidak ada dalilnya, apalagi keyakinan. Kita tidak boleh berkeyakinan dengan tidak ada dalilnya. Maka ciri pertama akidah yang benar, barometernya adalah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Selain itu jangan percaya. Jangan percaya. Mau dia pintar ngomong, mau dia pintar olah, apalagi dia pakai logika, apalagi dia pakai analogi, dia pakai kias, tidak ada. Kita bilang Al-Quran Sunnah tidak ada dalilnya, saya enggak percaya. Saya bacakan di antaranya misalnya kitab Al-Qadar Ibni Wahab yang wafat 197 Hijriah. Usulus Sunnah lil Humaidi wafat 219 Hijriah. Ditulis di abad kedua, abad ketiga ya. Dan banyak ya. Kitab Al-Iman di Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang wafat 224 Hijriah. Kemudian Kitabul Iman karangan Ibni Abi Syaibah halaman wafat 235 Hijriah. Dan terus I'tiqad Al-Imam Al-Bukhari diriwayatkan dalam Syarh I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Al-Lakai yang Bukhari wafat pada tahun 256 Hijriah ya. Kemudian banyak ya. Contohnya misalnya bukunya Imam Ahmad ya, Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah karya Imam Ahmad. Kemudian juga Usulus Sunnah karya Imam Ahmad. Kemudian As-Sunnah li Abdullah bin Ahmad bin Hanbal juga meriwayatkan dari ayahnya ya. Juga buku-buku akidah bersanad dan banyak. Sehingga saya katakan akidah salaf diriwayatkan dengan apa? Sanad. Sehingga ketika kita bicara Allah begini, Al-Quran begini, iman tu begini, semuanya ada sanadnya. Semua ada sanadnya. Makanya seperti Imam Al-Bukhari dalam bukunya dia mengatakan, saya bertemu lebih dari 1000 ulama, semuanya mengatakan iman adalah qaul wa amal. Ya, makna iman itu harus ada amal. Amal bagian daripada iman. Kenapa Imam Bukhari ingin bantah orang-orang Murji'ah yang mengatakan amal bukan bagian daripada iman. Dia berdalil dengan ulama, guru-gurunya yang dia temui lebih dari 1000 yang menyatakan demikian. Alhamdulillah akidah salaf, akidah yang bersanad bisa dibuktikan keotentikannya sampai kepada para ulama salaf ya. Seperti buku sederhana bukunya Imam Al-Bukhari, Khalqu Af'alil Ibad ya. Kita bisa baca bagaimana akidahnya Imam Bukhari. Dia tulis dalam bukunya tersebut ya. Yang menyelisih banyak akidah orang banyak zaman sekarang. Ya. Adapun ahlul bidah yang memiliki akidah-akidah yang menyimpang, maka mereka tidak akan menemukan salaf mereka. Mana sanad mereka? Sanad mereka yang bersambung tentang akidah mereka. Bahwasanya wali orang gila mana? Siapa yang bilang seperti itu? Dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para kalangan salaf yang mengatakan ada orang gila jadi wali. Mana ya? Yang mengatakan bahwasanya bisa ke Sidratul Muntaha. Sampai ada yang mengatakan Habib Fulan Isra Mi'raj sehari berapa kali subhanallah. Kadang-kadang Rasulullah cuma sekali. Seumur hidup ini indah berkali-kali ya. Sampai ada yang bilang
Habib fulan, siapa yang hidup di zaman dia, dosa-dosanya semua diampuni. Bahkan diriwayatkan bukan cuma dosa-dosa diampuni, yang hidup di zaman Habib ini hidup di zaman dia masuk surga tanpa hisab. Oleh karena kita mengerjakan haulnya meskipun kita tidak hidup di zaman dia, semoga kita juga masuk surga tanpa hisab. Ya akhi, yang hidup di zaman Nabi saja dosanya tidak diampuni. Apakah semua orang hidup di zaman Nabi dosanya diampuni? Tidak. Apakah semua orang hidup di zaman Nabi masuk surga tanpa hisab? Ini datang Habib belakangan yang hidup di zaman dia, semua dosanya diampuni. Masuk surga tanpa hisab. Kok enak sekali, ini dari mana seperti ini? Adakah dalilnya Al-Quran maupun Sunnah?